Hai kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita kembali jumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time bersama Opa Gali. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama, kita akan nonton film petualangan Kiki dan Didi, dan menyaksikan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat. Sekarang Pak Gali mau menyapa cucu yang ada di Solo, Jawa Tengah. Halo El dan Nafa, apa kabar kalian ya? Bapak berharap kalian semua sehat-sehat, rajin belajar, dan tentu terus menonton acara Kiddy Time. Oke? Nah, bila ada di antara kamu yang mau disapa oleh Opa Gali dalam acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk kirimkan nama kamu ke nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita awali Kiddy Time kali ini dengan belajar menghafal kitab Perjanjian Lama bersama dengan Kak Neta, Kak Feldin, dan Kak Christine. Yuk belajar menghafal kitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel, dan Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah, Yudas, Mika, dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel, dan Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah, Yudas, Mika, dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam Perjanjian Lama. Gimana tadi lagunya? Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan dan Ulangan. Iya, kamu belajar ya. Dengan belajar lagu ini, kamu akan menghafal nama-nama kitab dalam Perjanjian Lama dengan mengulang menyanyikan lagu yang tadi barusan dinyanyikan bersama. Oke, lagu ini dapat kamu dengarkan atau lihat di channel YouTube YKB TV dalam channel Lagu Rohani YKB TV.
Di channel ini ada banyak nyanyian-nyanyian anak-anak, nyanyian-nyanyian yang indah-indah untuk bisa kamu nyanyikan ya. Atau kamu nyanyikan di sekolah minggu atau ketika kamu lagi ngumpul dengan teman-teman. Ya, minta papa dan mama untuk memutarkannya untuk kamu. Kalau kamu mau bernyanyi di acara Kids Time, minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812 8188 9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, ada grup sekolah minggu, paduan suara atau vokal grup, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812 8188 9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Kak Tuti berjudul Senjata Makan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, aku lagi jalan-jalan di taman yang indah. Ada taman yang indah. Ada yang suka main-main di taman nggak? Di taman itu kita bisa main bola, bisa main lari-larian, ya kan? Nah, di taman juga kita bisa main petak umpet, ya kan? Kepik mau bermain, main-main. Aduh, tapi ini apa nih? Aduh, kenapa ini ada permen karet nih di sini? Siapa yang membuang sembarangan nih permen karet? Aduh. Shalom adik-adik. Tadi ya, waktu Kepik di taman, itu nginjek permen karet yang dibuang sembarangan. Sampai Kepik itu jatuh gara-gara permen karet. Kepik jadi ingat ada sebuah cerita. Teman Kepik si burung, dia bilang gara-gara permen karet itu menjadi sebuah malapetaka. Begini kejadiannya. Nah, burung itu lagi di taman dan ada seorang anak laki-laki yang main di taman sambil makan permen karet. Main permen karet. Lalu anak laki-laki ini dia buang tuh permen karetnya sembarangan. Nempel deh di bangku taman itu. Permen karetnya nempel seperti itu. Tidak boleh dibuang sembarangan. Malah nempelnya di bangku taman. Nah, pengen tahu nggak apa yang terjadi ketika permen karetnya itu ada di bangku taman? Waduh, kisahnya kita ikuti saja ya. Ayo duduk manis, jangan kemana-mana. Nah, tadi permen karetnya kan ada di bangku taman. Ada seorang kakek duduklah di bangku taman itu sambil baca koran. Nah, dia baca koran lama. Tiba-tiba ketika kakek ini sudah mulai lelah, dia bangkitlah dari bangku itu. Pas dia mau bangkit, loh kok susah ya? Loh kok susah? Kok susah? Kok susah? Kok susah? Begitu dia paksakan untuk bangkit, ternyata rambutnya kakek nempel di bangku. Karena ternyata itu rambut palsu. Jadi kakeknya menjadi botak. Dia malu. Aduh malu. Adik-adik, rambut palsunya kakek itu masih menempel nih di bangku taman. Lihat, dia masih menempel di situ. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Ada seorang gadis sambil main handphone dia. Sambil minum, dia bawa minuman dari gelas kertas. Dia main dan dia duduk. Wah, asik sekali tuh anak gadisnya. Dia main handphone, dia minum, dia main handphone. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di sampingnya.
Dia baru sadar setelah sekian lama. Pas dia lihat, itu sebelahnya. Dia kaget, kenapa ada rambut di bangku. Dia kaget, dia lemparkan gelas. Adik-adik pengen tahu nggak apa yang terjadi ketika anak gadis tadi minum dan kaget melihat rambutnya si kakek dan gelasnya kelempar ke atas. Ternyata gelasnya itu menampak ke atas burung. Gelasnya di paruhnya burung. Nah, burung yang kena gelas itu nggak bisa lihat. Gimana ini? Aku di mana ini? Aku di mana? Burungnya itu terbang ke sana kemari berusaha melepaskan gelas. Burungnya ke sana kini, dia pengen lepasin gelas tapi nggak bisa. Dia tidak bisa melepaskan gelas itu. Lalu burung itu kebingungan harus kemana. Maka dia ngarang aja, dia terbang ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana. Burung itu bingung karena dia tidak bisa melihat. Maka burung itu adik-adik, dia berputar ke sana, ke sini, ke sana. Karena tidak bisa melihat, tiba-tiba burung itu menabrak sesuatu. Puk! Ternyata burung itu menabrak mobil yang sedang jalan. Apa yang dilakukan oleh sopirnya ketika mobilnya ketabrak sama si burung? Pasti sopirnya kaget dong, ya kan? Bayangin lagi enak-enak setir, tiba-tiba mobilnya dari depan, puk, ada burung yang jatuh di depan kacanya. Maka bapak yang setir tadi langsung membanting setirnya ke arah kiri. Shit, bruk. Mobilnya genti menabrak trotoar. Anak kecilnya nangis, apa-apa? Ada anak laki-laki yang tadi makan permen karet dan papahnya menabrakkan mobil itu karena dia kaget ada burung yang menabrak mobilnya. Tapi burungnya juga tidak sengaja karena dia nggak bisa lihat. Mukanya ketutup oleh gelas kertas. Aduh. Adik-adik, puji Tuhan loh. Anak yang di dalam mobil dan bapaknya itu selamat. Tetapi mobilnya penyok. Nah, anaknya itu masih deg-degan. Aduh, deg-degan. Mengapa papahnya bisa menabrak pohon? Tahu nggak anak laki-laki itu? Ternyata anak laki-laki itulah yang tadi makan permen karet dan membuang sembarangan. Nah, si anak itu deg-degan. Aduh, kenapa papaku nabrak trotoar? Aku deg-degan. Burungnya sudah terbang lagi karena begitu nabrak pohon, brak, gelasnya sudah terlempar. Burungnya juga langsung terbang sambil gini. Aduh, nabrak apa aku tadi? Puji Tuhan. Anaknya selamat, hanya deg-degan. Bapaknya selamat. Tetapi apa? Mobilnya penyok karena bapaknya membanting setir ke kiri. Bruk, hanya gara-gara permen karet, maka bapak tadi menabrak trotoar. Shalom adik-adik. Karena kecerobohan seorang anak laki-laki yang membuang permen karet sembarangan, maka ada seorang kakek yang malu. Karena apa? Karena rambutnya copot. Tapi apalagi yang terjadi? Gara-gara itu rambut kakek ketinggalan di kursi taman, seorang anak gadis kaget dan gelas kertasnya kelempar ke udara. Sayangnya gelas kertas itu menancap di mukanya burung. Burung karena kebingungan menabrak mobil. Mobil anak yang tadi membuang permen karet. Itu namanya adalah senjata makan tuan. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan dan pelajari dari kisah ini? Jangan buang sampah sembarangan. Hanya sederhana memang membuang sampah, tapi membuat celaka dan membuat keributan yang luar biasa. Jangan buang sampah sembarangan.
Cucu-cucuku sayang, sebuah kesalahan bisa mengakibatkan bermacam-macam hal buruk lainnya. Seperti dalam dongeng Kak Tuti tadi. Gara-gara membuang permen karet sembarangan, akibatnya seorang kakek menjadi malu karena rambut palsunya copot. Lepas karena lengket dengan permen karet. Seorang gadis yang sedang asik minum kehilangan minumannya karena kaget. Ya, ia lihat kok ada rambut di sebelahnya. Dan seekor burung menabrak mobil karena matanya tertutup oleh gelas plastik. Dan sebuah mobil penyok yang ternyata punya papa si anak laki-laki yang tadi membuang permen karet sembarangan. Nah, cucuku sayang, hati-hati dengan tindakanmu. Satu tindakan yang keliru bisa mengakibatkan berbagai hal-hal buruk yang lain. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film Petualang Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Kiki Bukan Pendendam. Selamat menyaksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Anak-anak, Ibu tidak bisa mengajar hari ini karena akan mendampingi Didi yang akan mengikuti lomba matematika di sekolah lain. Jadi, Ibu akan memberi kalian materi pelajaran untuk kalian catat. Baik, Bu. Teman-teman doakan aku ya. Iya, Di. Semoga kamu jadi juara. Nanti Ibu minta tolong Kiki sebagai sekretaris kelas untuk menuliskan materi pelajaran di papan tulis untuk kalian catat. Tolong jangan ribut selama jam pelajaran ya. Kiki, ini materi pelajaran untuk ditulis di papan tulis. Nanti kamu pinjam catatan salah satu temanmu ya. Baik, Bu Lina. Meta, tunggu. Ada apa, Ki? Aku mau pinjam buku catatanmu. Tadi kan aku belum mencatat. Apa boleh? Aduh, kenapa pinjam punya aku? Kamu pinjam saja pada teman yang lain. Mereka sudah duluan pulang. Aku tadi mengembalikan catatan dari Ibu Lina ke kantor dulu. Jadi nggak sempat pinjam ke teman yang lain. Gimana ya? Aku takut bukuku lecek karena dipinjamkan. Aku nggak akan bikin lecek kok. Aku janji, aku pinjem ya. Besok aku kembalikan. Bolehkah? Enggak Ki. Besok kamu pinjam saja ke yang lain. Sudah ya, aku mau pulang. Pasti aku sudah ditunggu sopirku. Baiklah kalau begitu. Jadi, kamu nggak boleh minjem buku catatan Meta, Ki. Iya, Di. Aku nggak boleh pinjem. Jadi sekarang aku belum punya catatannya.
Padahal aku mau minjem catatanmu, karena aku juga belum mencatat. Setelah lomba tadi, aku langsung diantar pulang ke rumah. Maaf, Di, aku juga nggak punya. Kita sama-sama belum punya dong, haha. Sesama nggak punya catatan dilarang saling mendahului. Hahaha. Meta kok takut banget sih bukunya lecek. Memangnya dia nggak kasihan sama kamu, Ki? Sudah capek-capek menulis di papan tulis buat teman-teman, malah nggak dipinjemin catatannya. Sudahlah, nggak apa-apa. Besok kita pinjam sama teman yang lain. Sekarang kita belajar saja yuk. Besok ada ulangan bahasa Indonesia kan? Iya, Ki. Yuk kita masing-masing baca materinya dulu. Lalu setelah itu kita saling tanya jawab ya. Oke, siapa takut? Gimana, Ki? Sudah siap untuk ulangan? Sudah, Di. Semoga nanti hasilnya bagus ya. Kamu juga, Di. Aduh, gimana ini? Kotak pensilku nggak ada. Aku nulis pakai apa nanti? Ada apa, Meta? Kayaknya kotak pensilku ketinggalan di rumah, Ki. Aku lupa masukin ke dalam tas. Jadi, kamu nggak bawa alat tulis? Iya, Ki. Semua ada di dalam kotak pensilku. Tenang aja, Meta. Kamu bisa pakai punyaku. Aku bawa lebih kok. Meta nggak bawa alat tulis. Iya, Di. Kotak pensilnya ketinggalan di rumah. Padahal sebentar lagi kita ulangan bahasa Indonesia. Benar, Di. Soalnya tadi aku buru-buru. Ya sudah, nggak apa-apa, Meta. Nih, kamu pakai saja punyaku. Terima kasih, Ki. Ki, kamu baik banget mau meminjamkan pulpen pada Meta. Padahal kemarin dia saja nggak mau meminjamkan buku catatannya buat kamu. Nggak apa-apa, Di. Dia butuh pulpen. Kasihan. Kalau kamu yang nggak bawa pulpen, belum tentu dia mau meminjamkan padamu. Pasti dia takut tinta pulpennya habis. Apalagi ada ulangan bahasa Indonesia, nulisnya jadi lebih banyak. Sudahlah, Di. Aku nggak apa-apa kok. Kalau dia pelit, nggak harus dibalas pelit, kan? Iya, aku tahu. Aku nggak menyuruh kamu membalas kok. Aku cuma membandingkan saja sikap Meta dengan sikap kamu. Terima kasih, Di. Kalau kamu jadi aku, pasti kamu juga akan meminjamkan pulpen buat Meta. Sudah mau mulai pelajaran, Ki. Aku ke tempat dudukku dulu ya. Oke, Di. Selamat siang, Ma. Selamat siang, Ki. Bagaimana kegiatanmu di sekolah hari ini, Ki? Tadi ada ulangan bahasa Indonesia, Ma. Apa kamu bisa mengerjakannya dengan baik? Bisa dong, Ma. Oh iya, Kiki jadi ingat pulpen Kiki belum dikembalikan sama Meta. Oh, tadi Meta pinjem pulpenmu. Iya, Ma. Dia nggak bawa alat tulis. Kotak pensilnya ketinggalan di rumah. Baguslah kamu mau meminjamkan pulpen buat Meta. Masa Didi bilang Kiki baik banget karena mau meminjamkan pulpen buat Meta? Mama setuju sama Didi. Memang baik meminjamkan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Tapi Didi bilang begitu karena sebelumnya Meta nggak mau meminjamkan buku catatannya pada Kiki, Ma. Oh, gimana ceritanya, Ki? Kemarin Kiki bertugas menulis materi pelajaran di papan tulis untuk teman-teman. Jadi Kiki belum mencatat untuk Kiki sendiri. Lalu saat Kiki mau meminjamkan catatan Meta, dia nggak kasih, Ma. Oh, begitu. Pantes saja Didi bilang kamu baik banget. Mama senang kamu gak dendam dan membalas perbuatan Meta. Meskipun dia gak mau meminjamkan catatannya, kamu tetap mau menolong dia. Tahu gak, Ki? Di Alkitab, Daud juga begitu. Begitu bagaimana, Ma?
Daud pernah dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul. Tapi saat Daud punya kesempatan untuk membalas, dia tidak melakukannya. Dia mengampuni Saul dan gak melakukan hal yang jahat pada Saul. Padahal Saul sudah berbuat jahat padanya loh. Begitu ya, Ma? Iya Ki, awalnya Saul, Raja Israel itu iri kepada Daud karena keberanian Daud yang makin dikenal. Setelah mengalahkan Goliat, Saul merasa Daud akan merebut tatahnya, sehingga ia berusaha membunuh Daud. Daud pun melarikan diri bersama para pengikutnya. Pasti Daud ketakutan ya, Ma? Iya Ki, tentu ia merasa sangat terancam. Tapi meskipun Daud punya kedua kesempatan untuk membunuh Saul di Gua En-Gedi dan di Bukit Hakila, ia tidak membunuh Saul. Lalu Saul bagaimana, Ma? Saul kemudian menyadari kesalahannya, merasa malu, dan mengakui bahwa Daud lebih benar dari dirinya. Daud hebat ya, Ma? Makanya, Mama senang saat kamu gak membalas, meskipun kamu punya kesempatan. Kita semua bisa belajar dari Daud untuk memaafkan dan tidak membalas orang lain, meskipun ada orang yang pernah menyakiti kita. Iya, Ma, Kiki mengerti. Sekarang yuk kita makan siang. Mama udah masak sup kesukaan kamu loh. Asik! Keren banget, hebat. Kiki luar biasa baiknya. Dia mau meminjamkan pulpennya kepada Meta, padahal sehari sebelumnya Meta nggak mau meminjamkan catatannya kepada Kiki. Nah, cucu-cucuku sayang, kamu perlu mencontoh Kiki yang membalas hal yang buruk dengan hal yang baik. Ya, membalas hal yang buruk dengan hal yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oke, sebelum mendengarkan dongeng dari Kak Eklin, kita bernyanyi bersama teman-teman kita dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah Jakarta dengan judul Kamu Adalah Garam Dunia. Oke, selamat bernyanyi. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Bila garam itu jadi
terima kasih untuk semua cucu-cucuku dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah yang telah bernyanyi di acara Kidi Time kali ini. Terus berlatih ya, nanti Opa undang lagi bernyanyi di Kidi Time. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Arti Damai. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan video dongengnya. Halo teman-teman. Kali ini di taman yang indah ini kita kedatangan tamu spesial. Iya adik-adik, ada tamu spesial buat kita yang akan bercerita bagi kita semua di hari ini. Ada yang tahu siapa ya tamu spesial yang mau bercerita bagi kita semua di saat ini? Aku saja kakak yang langsung sedutkan daripada teman-teman penasaran di rumah kan? Boleh, coba Dodi panggil. Tamu kita kali ini ialah kakek. Hore! Cucu-cucuku, shalom semuanya. Kakek baru datang dari kantung. Ayo kakek, cerita buat kita semua. Aku mau dengar dongeng dari kakek. Aku rindu sekali sama kakek. Baik, cucu-cucuku, dengarlah cerita kakek ini. Dahulu kala di suatu hutan. Hutan itu dikuasai oleh seorang ratu kembang. Ratu itu bernama Kembang Anggrek. Pada suatu hari, hutan itu dilanda kekacauan besar. Musim hujan yang berkepanjangan membuat warga hutan susah mencari makan. Itulah sebabnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan saling berebutan makanan. Mereka sering bertengkar di dalam hutan. Ratu Kembang Anggrek menjadi kebingungan. Sang ratu lalu memanggil semua warga hutan untuk berkumpul. Semua hewan dan tumbuhan pun berkumpul. Mereka berbaris rapi, berjejer panjang di depan sang ratu. Ratu Kembang Anggrek mulai berbicara. Dia berkata seperti ini. Wahai warga tercinta, aku adalah kembang. Bagiku, damai itu harus berkembang. Bagi kalian, apa itu damai? Seekor kodok melompat dan menjawab pertanyaan Ratu Kembang Anggrek itu. Dia menjawab begini, Ratu yang terkasih, bagiku damai itu melompat karena aku harus melompat dan melompat untuk menggapai mimpiku. Kemudian hewan yang kedua, kokotek. Bagiku damai itu berkokok. Karena dengan berkokok, manusia di sekitar hutan ini bisa tahu
bahwa hari baru telah tiba. Jawab seekor ayam. Pohon pala dan pohon cengkih bersama-sama melambai-lambaikan ranting dan dedaunan sambil berseru, "Wahai ratu, bagi kami damai itu harum, seharum aroma pala dan cengkih." Tiba-tiba turunlah hujan rintik-rintik. "Hujan, bagi kamu apa itu damai?" tanya sang ratu. Hujan lalu menjawab begini, "Bagiku, damai itu harus jatuh dari atas ke bawah. Karena aku harus rela jatuh dan merendah untuk membasahi bumi supaya bumi tetap subur." Jawab hujan itu. Ratu Kemang Anggrek sangat kagum mendengar makna damai dari warga hutannya. Semua warga hutan itu pun hidup sesuai pesan damai yang mereka maknai masing-masing. Mulai saat itu hutan tetap damai sekalipun musim hujan berkepanjangan. Begitu ceritanya. Wah, indah sekali ceritanya. Betul kan adik-adik? Dan mulai sekarang dari cerita kakek kita juga belajar untuk hidup berdamai dengan siapapun, bahkan dengan apapun, termasuk dengan alam ini. Iya, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Maka selagi masih hidup, berbuatlah damai dengan semua orang supaya hidup kita dilimpahi kedamaian dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati semua cucu-cucuku. Shalom. Amin. Demikian cerita dari Kak Eklin, Dodi, dan kakek. Tuhan berkati. Kita harus hidup damai dengan teman-teman kita, bahkan dengan siapapun. Begitulah tadi pesan dari Kak Eklin. Oke, cucu-cucu sayang semua, Opa Galih segera pamit. Dan sampai jumpa di Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Bye.